Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa yang sedang punya masalah dikasih solusi sama Allah, yang sedang sakit dikasih sehat sama Allah, yang sedang kena musibah dikasih sabar, karena ujian itu merupakan dari bagian Allah, tanda cinta kepada kita. Yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya doa semoga Allah kabulkan. Ini harapan saya di depan. Teman-teman sekalian, ada sebuah tamsilan untuk kita semua, yang tamsilan ini tamsilan sederhana tapi bisa jadi syarat penuh dengan makna. Ada seorang non-muslim datang menghadap seorang ustadz, kemudian dia berbicara kepada ustadz tersebut dan meminta sebuah amalan. Kebetulan mohon maaf, ini membawa sebuah suku, mungkin agak logatnya saya bedakan sedikit. Nah, kebetulan beliau ini seorang yang non-muslim dan beliau ini Chinese. Mohon maaf ya, ini adalah sebuah tamsilan saja. Selamat pagi Ustaz, kata sang Cina tersebut. Datang menghadap. Ada apa ya Tuan? Apa yang saya bisa bantu? Tuan, saya sedang punya masalah besar. Hidup saya susah. Usaha saya sedang bangkrut. Hidup saya sedang tidak enak. Tidak baik-baik saja. Harta saya semua habis Tuan. Maka saya minta Tuan ini berikan amalan kepada saya Tuan Ustaz. Bagaimana saya bisa menjadi orang kaya lagi? Maka orang Cina tadi bertanya kepada sang ustadz tersebut. Sang ustadz keheranan. Aduh, maaf Tuan, siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Akyong. Namanya rupanya Akyong. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Ini hanyalah tafsiran biasa saja. Kemudian si Akyong ini mengatakan, aku sudah sangat susah, tolong berikan aku amalan ustadz sehingga aku bisa menjadi orang kaya lagi. Maka sang ustadz mengatakan, aduh nggak bisa kok, kita ini beda agama, jadi kalau ngasih amalan nanti nggak nyambung, nggak connect. Sebelum sudahlah, aku percaya ini, pokoknya saya sekarang sudah sangat kepepet, saya kepingin jadi orang yang kaya lagi. Maka kata sang ustadz tersebut, baiklah kalau emang demikian, saya kasih amalan buat si engkau. Apa amalannya Ustadz? Ternyata si Ustadz tadi mengatakan, begini kok, dalam agama kita itu ada namanya surat Al-Fatihah. Maka engkau amalin aja, baca Al-Fatihah setiap hari. Kalau itu mah gampang, aku bisa. Kalau cuma baca-baca Al-Fatihah, saya bisa. Bisa engkau baca Al-Fatihah? Bisa. Rupanya engkau bisa baca Al-Fatihah. Tapi kata sang ustadz, untuk dia lebih serius lagi, kok bacanya bukan hanya sekali, kok sehari 1000 kali. Bisa saya. Kalau cuma 1000 kali saya bisa. Rupanya engkau ini pinter dia merayu ustadznya. Oke lah, kalau emang demikian deal, salaman mereka. Ini untuk saya, amalan saya amalkan wahai ustadz. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, engkaunya nggak nongol, engkaunya nggak kelihatan. Sang ustadz bertanya-tanya, dianggapnya sudahlah, namanya ustadz ikhlas kasih amalan begitu saja. 2 tahun berserang, datang ini ketuk pintu. Selamat pagi Tuan Ustadz. Siapa ini? Saya. Ustadz tidak kenal dengan saya. Saya Ustadz yang dulu dikasih amalan sama Ustadz. Siapa Ustadz ini? Siapa engkau ini? Kok saya nggak ingat? Ustadz, saya Akyong. Rupanya masih. Oh iya Akyong, ya Allah, kok bisa berubah kayak gini Akyong? Kok Akyong? Dulu engkau datang dalam keadaan susah, kenapa sekarang kau naik mobil bagus? Kamu pakai bajunya bagus, semuanya bagus. Ada apa ini? Kenapa engkau bisa berubah? Ustadz, masa Ustadz lupa? Ustadz kan yang kasih amalan sama saya. Waktu itu Ustadz kasih amalan, saya suruh baca Al-Fatihah. Terus diamalin. Saya amalkan Ustadz. Sekarang saya 2 tahun jadi orang kaya raya. Jadi orang yang hebat. Semua kebeli. Saya punya harta benda lagi yang banyak lagi. Loh, sang Ustadz kaget. Gimana engkau ngamalinnya? Wong saya yang ngasih ngamalin ke engkau aja masih gini-gini saja. Engkau ngamalin 2 tahun kok bisa jadi orang kaya raya? Sang engkau ini mengatakan dengan begitu polosnya. Dengarkan, wahai Ustadz. Ustadz waktu berkata, aku langsung percaya dalam hatiku bahwa ini amalan bisa membuat aku kaya raya. Maka setiap hari Ustadz mengatakan, harus mengatakan saya membaca Al-Fatihah. Maka setiap kali hari tiba, pagi saya mau berangkat ke tempat kerjaan, saya selalu baca amalan. Bagaimana engkau buat amalannya? Selalu saya baca, setiap kali melangkah membaca seperti apa yang Ustadz pinta, yaitu membaca Al-Fatihah. Gimana cara bacanya? Kata sang Ustadz. Setiap kali saya melangkah, saya baca Al-Fatihah. Setiap kali saya melangkah lagi, baca Al-Fatihah. Melangkah lagi, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampai 1000 kali. 2 tahun Ustadz saya amalkan itu. Saya jadi orang kaya raya. Maka sang Ustadz ini kaget. Kok bisa hanya baca Al-Fatihah saja dia jadi orang kaya? Sementara Ustadznya itu dia membacanya khusyuk, bismillahnya fasih, kok dia nggak jadi orang kaya?
Rupanya setelah diteliti dan Ustadz itu merenung dan engkau itu mengatakan, Ustadz, saya membaca Al-Fatihah mungkin salah, tapi yakinku kepada Tuhannya Ustadz untuk membelikan saya orang kaya. Ternyata Allah kabulkan karena keyakinan yang begitu luar biasa. Bantuan, ini semuanya bisa kita ambil pelajarannya, walaupun dalam bentuk kisah. Mungkin kisah ini kisah yang sangat sederhana, tapi kita harus bisa mengambil hikmah, ibroh, pelajaran dalamnya. Bahwa ketika kita berdoa, apalagi di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang mustajab, yakin kepada yang menciptakan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan kita bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menambah keyakinan kita saat berdoa kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada makhluk, bersandarlah hanya kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan dan kita menjadi orang-orang sukses berikutnya seperti Ko Hakim. Terima kasih, maaf lahir batin. Saya Surat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.